Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu value dalam sebuah produk dan bagaimana cara meningkatkan value produk Anda. Nah, pertama saya akan mulai dengan apa itu value. Value itu kalau dalam konteks ini adalah di angka berapa total barang Anda. Saya analogikan sebagai misalkan sebuah baju. Selera saya dalam membeli baju itu, ya mungkin dalam dunia nyata saya tidak akan tahu berapa persennya ya. Tetapi untuk sedikit ilustrasi, saya akan permudah. Misalkan, buat saya, untuk saya bisa ambil itu baju ke kasir dan saya bayar, itu saya butuh value sekitar mungkin katakanlah 85%. 85% ini bisa dalam artian misalkan, penampilan baju ini 50%. Jadi kalau penampilannya saja saya tidak akan beli baju ini karena saya punya ekspektasi 85, baju itu hanya 50. Tapi kalau misalkan ada add-on, misalnya harganya lagi diskon, oke tambah lagi 20%, jadi 85 lawan 70%. Diskon 50%. Oh, baju ini sebenarnya saya suka nggak suka. Tapi harganya lagi diskon 50. Oh, saya tertarik kan untuk membeli. Minimal saya lebih tertarik daripada setidaknya kalau tidak ada diskon. Kalau tidak ada diskon, saya udah pasti nggak akan beli baju ini. Tapi ditambah diskon 50. Nah, ekspektasi saya 85 tadi, sekarang barangnya itu yang tadi 50 ditambah diskon. Diskon itu mungkin menambah 20% dari total value yang saya lihat dalam sebuah baju. Berarti 85 lawan 70, masih kurang 15%. Nah, saya pasti setelah dipikir-pikir, ya mungkin saya dalam otak saya tidak akan ada gitu, tapi 85% dikurang 50, dikurang 20, minus 15, saya tidak akan begitu. Tapi di otak saya akan berputar dan saya, enggak lah, baju ini kurang menarik. Satu, tampilannya kurang menarik. Kedua, diskonnya juga cuma 50. Tapi andaikan misalkan lah untuk ilustrasi, kalau misalkan diskonnya 75% atau diskonnya 80%, tentu pasti saya akan bilang, wah ini baju sih nggak gitu menarik, tapi diskonnya 85%. Tadinya 1 juta, sekarang cuma tinggal 150.000. Ya modelnya jelek dikit, warnanya nggak cocok dikit, ya nggak apa-apa lah saya beli gitu loh, karena harganya sesuai. Nah, tambahan diskon tadi itu menambah total value dari 75, mungkin 70 tadi, mungkin ditambah sekitar 90, ditambah 20 jadi 90. 90% total barang tersebut melawan 85% atas threshold saya. Nah, akhirnya 90 lebih besar daripada 85, saya pasti memastikan untuk membeli baju ini gitu loh. Nah, jadi bagaimana cara Anda menambah total value added di dalam barang Anda supaya barang Anda lebih menarik untuk dijual? Nah, ketiga, Anda harus menentukan produk value Anda. Misalkan saya jualan baju, saya harus melihat apakah baju saya cukup bersaing. Misalkan baju saya tahu saya buka harga di 1 juta. Saya harus tahu pasar itu melihatnya berapa value baju saya. Mungkin ada orang yang suka banget tanpa diskon pun dia beli karena buat dia 90% dia punya threshold, misalnya 50% orangnya tukang beli baju. Baju jelek nggak bagus pun apa juga dia berani beli, dia coba. Sedangkan baju itu masuk dengan modelnya, dia total value yang dia dapat dari baju itu 70%. Tanpa diskon pun dia akan beli. Nah, tentu saja ini kan model ini untuk sederhana saja, tapi nanti kan variabelnya banyak. Misalkan butuh nggak, ada duit nggak, tanggal tua, tanggal muda. Tapi biar sederhana, kita potong-potong saja, kita gunakan asumsi yang sesedikit mungkin. Misalkan dia orangnya gampang banget beli baju, nggak pilih-pilih lah. 50% saja batas dia supaya dia bisa menentukan dia beli baju. Nah, baju itu modelnya sesuai, 50 lawan 70, ditambah lagi diskon 90 sama 50, saya berani jamin dia bakal beli. Mungkin dia beli 2, mungkin dia beli 3. Kenapa? Karena gapnya itu terlalu besar. Jadi dia punya ekspektasi cuma segini, barang yang dia dapat segini, masuk dia pasti beli. Nah, saya akan berikan tips-tips bagaimana cara Anda menambahkan value pada dagangan Anda. Yang pertama itu pasti, yang paling basic adalah harga. Kalau barang baju jelek tapi harganya miring, saya tetap akan beli. Kalau bajunya terlalu jelek, harganya udah miring, ya mungkin belum masuk saya punya ekspektasi 85, mungkin dia cuma di angka 70, ya saya nggak ketemu, saya akan kurang serk lah, kurang serk sedikit lagi gitu. Ya kan? Nah, jadi biasanya para pemain, para penjual itu mereka menggunakan price mekanisme yang dalam artian harganya itu diturun naikin.
Kalau barang nggak laku, harga diturunin jadi lebih laku. Itu sangat, saya nggak usah jelasin lagi lah ya, itu very basic. Tapi dalam kesatuan konteks ini adalah price adalah salah satu yang menambah value added. Nah, kedua itu availability. Availability itu apa? Kalau misalkan saya lagi hujan, ya kan, saya mau pulang hujan, di depan saya ada satu jas hujan. Mau jelek, mau mahal, saya butuh, ya terpaksa saya beli. Anda boleh jual mahalan sedikit. Contoh misalkan, kalau kita mungkin lagi wisata ke misalkan ke Belitung, ya kan, ada satu baju yang tulisannya Belitung. Saya suka sekali baju itu, saya kebetulan punya. Nah, saya mungkin mahal sedikit juga, ya udahlah ya. Saya lagi di sana gitu. Kapan lagi saya bisa beli baju yang ada tulisannya saya pernah ke Belitung. Nah, itu namanya apa? Availability. Di saat barang Anda tidak punya saingan secara availability, Anda bisa menerapkan harga yang lebih tinggi. Sekali lagi, ini logika dasar. Di saat orang butuh, pasti berani bayar mahal. Tapi saya rangkum aja sedikit, mungkin supaya Anda lebih mengerti secara keseluruhan ya. Nah, ketiga, itu biasanya kalau menurut saya itu proximity. Barang yang lebih cepat sampai, barang yang instan ada pada saat ini, value-nya akan lebih cepat, lebih tinggi daripada barang yang harus inden. Tentu saja, misalnya ini juga ya semua itu relatif. Kalau misalkan saya beli BMW seri 7 terbaru, itu saya harus inden biasanya 1-2 bulan. Itu wajar karena nggak ada saingan. Tetapi kalau misalkan saya belanja online aja ya, lokasi saya di Bandung. Saya kalau mau beli barang, saya pasti pilih seller yang di Bandung. Kenapa? Karena seller di Bandung, satu, ongkir saya lebih murah. Saya dapat barang itu lebih cepat. Nah, jadi proximity Anda, itu Anda bukan bersaing dengan misalkan ada penjual di Bandung. Anda bukan bersaing dengan penjual di Jakarta. Jadi kalau penjual Jakarta itu sedikit lebih murah, Anda tidak harus jual di harga lebih murah itu. Karena Anda ada keunggulan proximity. Dan kebetulan juga orang yang akan butuh, misalkan saya butuh barang-barang generik seperti misalnya batu baterai misalnya. Kalau saya butuh batu baterai, saya nggak akan beli di Jakarta, saya tetap beli di Bandung. Mahal sedikit ya dibanding ongkirnya pasti akan lebih hemat. Nah, jadi Anda harus perhatikan konsumen Anda dan proximity Anda juga. Kalau misalnya ada nasional, ya sudah gitu loh. Proximity ini mau dimanapun lokasinya paling beda ongkir doang, harga tetap sama. Nah, keempat, itu biasanya rasa, varian, packaging, bundling, itu semua jadi satu ya. Dalam artian, misalkan, saya beli kue. Nah, kue ini sebenarnya buatan si ibu lebih enak. Tapi dia cuma pakai wadah plastik. Saya mau kasih buat tetangga saya gitu kan. Saya kan tidak mungkin kasih orang, Bu, kue ini enak gitu loh. Tapi kan wadahnya cuma plastik. Dibandingkan dengan misalnya kue dari bakery yang sudah punya nama, packagingnya rapi, reputasinya ada, saya kan nggak malu, saya kasih orang juga, oh ini dari merek sekian, dia langsung tahu harganya berapa, segala macam berapa. Jadi ada barang-barang yang sebenarnya secara rasa, secara penampilan tidak begitu bagus, tapi karena brandingnya kuat, mereknya sudah kuat, saya berani bayar mahal. Misalkan baju, sebenarnya saya beli celana, beli baju itu kan tidak semua yang mahal itu sesuai dengan selera saya, tapi karena ada brand di belakangnya, misalkan Nike gitu dipasang di depan, saya pastikan, oh itu kan Nike. Dibandingkan dengan yang tidak ada mereknya, saya pasti pilih yang Nike dong. Ya tentu saja kalau harga masuk semua, nah total value itu berapa gitu loh. Tapi yang pasti brand itu menambah persentase dalam value, total value. Nah, kalau Anda tidak bisa bersaing secara brand, misalkan saya jualan martabak saya tidak ada brand. Saya harus bersaing dari apa? Dari rasa. Saya mungkin ada varian yang lebih bervariatif, saya mungkin kasih kejunya lebih banyak, packaging saya lebih bagus, atau misalkan kalau baju tadi ya mungkin saya baju ada add-onnya, saya mungkin gratis tas, gratis kaos kaki, atau gimana. Jadi itu semua akan menambah. Nah, kelima itu delivery. Biasanya sekarang karena semua udah banyak yang online, delivery itu menjadi salah satu aspek yang penting. Ongkos kirim. Jadi percuma kalau Anda harus memperhitungkan barang saya secara value udah 85. Nah, saya sebagai pembeli udah 85, udah ketemu nih, udah masuk harga dan ekspektasi pasar udah masuk, tapi ongkirnya ternyata lebih mahal daripada pesaing saya. Jadi ongkir itu sebagai penurun. Tadinya udah 85 ketemu 85 karena ongkirnya mahal, angka saya tidak bisa bersaing cuma 80, sedangkan pesaing saya yang tadinya di angka cuma 83 tapi karena ada free ongkir dia jadi bersaing, saya jadi beli pesaingnya lagi gitu loh. Nah, jadi total value itu kita sebagai pedagang kita harus pintar dan jeli melihat apakah
barang yang kita jual, value yang kita tawarkan kepada pembeli kita masuk nggak dalam budget mereka. Jadi kesimpulannya, total value suatu barang harus lebih tinggi daripada total ekspektasi saya, maka akan terjadilah transaksi saya beli barang ini. Nah, ada banyak hal, ya kan? Ada banyak hal yang kita tidak bisa bersaing. Misalkan saya jual produk Nike. Kalau produk Nike itu saya nggak bisa bersaing dalam model, ya kan? Saya beli dari supplier misalnya sepatu Air Jordan, ya sudah Air Jordan aja. Saya nggak bisa bilang itu logo Jordannya diganti jadi Kobe Bryant, kan nggak bisa kan? Nah, jadi saya harus bersaing bukan di bidang penampilan doang. Saya harus mungkin bersaing di bidang, saya size-nya tersedia banyak, orang-orang size 42 nggak ada, saya ada. Atau mungkin free ongkir. Atau mungkin variasi saya lebih banyak. Atau mungkin bonus-bonus yang bisa saya berikan, atau mungkin juga margin saya bisa perkecil. Nah, ini bersaing lagi kembali lagi kita bersaing di secara harga. Jadi kalau misalkan secara teori Anda tahu, misalkan ada pembeli masuk toko Anda tahu dia punya ekspektasi, misalnya ekspektasi saya masuk toko baju 85%. Anda tahu persis barang Anda ada di berapa, itu adalah informasi yang sangat-sangat boleh dibilang itu curang. Kenapa? Misalkan saya tahu, Bapak ini 85%, barang saya cuma 80%. Saya bisa tahu, saya kasih diskon lah 20%. Plus 85, kayak main game gitu ya. Kalau main game kan 85 ke 85 ya sudah terjadi gitu kan. Mereka kan hanya program, mereka nggak ada rasa bimbang, nggak ada rasa galau, nggak ada segala macam. 85 ya sudah gitu. Nah, sebagai pedagang itulah seninya, di mana Anda bisa melihat konsumen Anda. Biasanya gini loh, misalnya itu orang udah kayaknya balik lagi, berarti itu udah deket gitu loh sama dia punya ekspektasi. Kenapa? Karena kalau terlalu jauh, misalkan saya ekspektasi di 85, barangnya cuma 30, saya nggak akan lihat. Jangankan saya bolak-balik, saya lihat pegang pun mungkin enggak, cuma lirik doang, nggak menarik, udah tinggal. Nah, jadi sebagai biasanya pelayan toko atau sebagai mungkin pengusaha juga, kalau dia mau masukin barangnya, itu dia harus bisa pandai-pandai melihat di manakah value konsumen saya secara averaging. Saya nggak bisa bilang, karena satu produk kan yang beli kan bisa berbagai macam manusia ya kan. Mungkin saya 85, mungkin orang 70, mungkin ada yang 90, ada yang 30, apa juga diborong sama dia. Itu beda-beda. Tapi yang jelas, itu sebagai pedagang, dia pasti ada satu base yang dia merasa, ini sebenarnya di value ini saya tawarkan, baru saya bisa bersaing. Nah, itu biasanya orang pakai feeling. Orang yang udah lama dagang di satu bidang dia ada feelingnya sendiri. Seperti misalnya kalau saya jualan di toko baju ya, baju yang tradisional yang masih bisa tawar gitu, dia orang udah ada feelingnya sendiri. Itu namanya seni tawar-menawar. Itu sebenarnya ada teorinya, tapi kita nggak pernah tahu. Dia cuma orang bilang, dia jago nawar ya, gitu aja gitu. Nah, semoga video ini memberikan informasi bahwa sebenarnya antara pelanggan kita dan barang yang kita tawarkan itu ada angka yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Nah, kita harus tahu, kita harus bisa menilai apakah masih jauh, apakah sudah dekat. Nah, di saat itu apakah kita ada ruang gerak gitu, misalkan oke lah kalau misalnya negosiasi kurang dikit lagi, udahlah saya tambahin misalkan bonus gitu loh. Oke Pak, free ongkir segala macam untuk close the deal. Nah, disitulah makanya seorang salesman yang bagus itu dia tahu dia harus dipersenjatakan dengan sedikit ruang gerak gitu. Jadi misalkan saya suruh pegawai saya, ini kamu jaga toko ini ya, saya harus kasih dia kuasa. Kamu kamu bisa kuasa misalkan kasih diskon dalam sebatas 15% gitu. Jadi kalau ada orang yang kira-kira udah minat, udah nanya lagi, udah gimana ya, kamu close aja gitu, kasih dia diskon. Kalau 15% dikasih masih nggak masuk, ya sudahlah, berarti bukan rezeki kita gitu. Tapi intinya adalah kita harus tahu berapa value dari barang kita, dan kita harus tahu berapa value ekspektasi dari konsumen kita. Kalau kita dua angka ini terlihat, misalnya kita curang gitu, kita bisa lihat itu, misalnya orang masuk ada angkanya, ini 70, ini 30, ini 40, barang kita dia lihat cuma 50, ya itu ketahuan, enak banget gitu kan. Nah, makanya banyak-banyak itu kita harus tahu value-nya, kita harus bisa value added, namanya value added. Jadi kita menambahkan value pada barang dagangan kita supaya lebih laku dan lebih menjual. Begitu juga dalam bisnis online. Bisnis online itu misalkan kita jual, tadi saya baru bikin video tentang bisnis online ya, kalau Anda mau lihat.
Jadi misalkan gini, kita jual kosmetik, bukan kosmetik, vitamin. Vitamin itu Blackmore. Blackmore, vitamin D itu semua jenisnya sama. Apa value added kita yang bisa kita tawarkan kepada konsumen kita adalah saya barang ready. Variasi saya lebih banyak, antar hari ini juga. Hari ini bayar, detik ini saya antar. Nah, itulah trik-trik itu. Nah, setiap barang ini biasanya kan macam-macam ya. Orang jualan bakmi itu ada triknya sendiri, yang jualan sushi ada triknya sendiri. Mungkin dia setelah jam 6 sushinya setengah harga, yang jualan baju udah ketinggalan baju ada diskon. Yang jual masker mungkin ada bonus facial, mungkin beli 10 dipak-pakin jadi lebih murah harganya. Jadi setiap bisnis itu unik, tapi prinsip dasarnya tetap sama. Tentukan value Anda dan usahakan apa barang yang Anda jual itu value-nya maksimal. Kalaupun Anda tidak bisa bersaing secara harga, pasti ada hal lain yang Anda bisa bersaing. Jadi jangan sampai kita sebagai pedagang duduk terlena. Oh, barang kita udah gini ya gini aja gitu loh. Tidak ada dari usaha dari kita untuk menambah value barang dagangan kita. Ya harganya udah segitu, saya juga terima dari supplier segitu, saya nggak bisa turunin lagi. Oke, betul. Tapi kan Anda bisa kirim lebih cepat, variasi lebih banyak, atau mungkin salesman-nya lebih ramah gitu kan. Kadang-kadang saya beli baju juga kan kadang-kadang kurang sedikit, misalnya saya 85, itu baju cuma 80, cuma karena salesman-nya ramah, Pak ini Pak boleh coba dulu. Dia sabar sama saya juga udah ganti baju, mungkin udah coba-coba udah 4-5 kali, saya nggak enak, ya udahlah kurang 5% saya beli aja gitu kan. Atau mungkin makan, saya juga udah duduk di sana, Pak ini boleh dicoba, ini enak gitu kan. Silahkan coba dulu, pasti suka atau gimana ya. Mungkin saya juga pikir oh ya udahlah, dia udah nawarin kan, kita orang timur biasanya suka rasa nggak enak kan, ya udahlah saya cobalah satu. Nah jadi dalam dunia persaingan yang semakin ketat ini, kita harus lebih kreatif dalam menambah value pada barang dagangan kita lewat cara-cara yang tidak melulu selalu dengan harga. Tentu saja paling gampang itu kan main harga. Tapi kalau harga dipotong terus kan kita juga mau potong sampai mana gitu. Kita kan juga ada margin yang harus dijaga. Nah, oleh sebab itu, makanya kalau misalkan kita tahu barang kita kurang value-nya, kita harus tambahkan dengan hal-hal yang bisa ditambahkan yang tidak mengeluarkan biaya. Seperti misalnya tadi keramahan. Misalkan seller online aja ya, saya mau beli barang yang jual itu banyak. Tapi yang si toko ini tuh ramah. Ditanya jawabnya cepat, selamat siang Kak, oh iya barang saya ada, informasi nanya apa cepat, tepat, ya saya akan beli sama dia walaupun mungkin harga dia sedikit lebih mahal gitu. Nah jadi kita harus bijak dalam melihat yang namanya value dalam dagangan Anda. So sekian aja, kalau Anda suka ya Anda boleh like dan subscribe. Biasanya saya akan banyak tips-tips lagi yang sederhana, dan saya akan mengupas tentang teori-teori bisnis, teori-teori ekonomi, ya seingat saya aja gitu loh. Nah, saya akan bagikan dengan analogi-analogi sederhana buat Anda gitu. Karena kadang-kadang kita tahu ini semua teori ini, kita tahu, kita sebagai pedagang kita tahu, cuma kita tuh nggak pernah ada yang bilang, ini loh begini loh gitu loh, ini loh. Oh iya setelah setelah di list begini kan jadi lebih, oh ya saya harus begini, oh ya ini belum saya coba segala macam gitu. Jadi ya semoga Anda berkenan, ya silahkan like dan subscribe, dan semoga saya bisa ada video-video lain yang lebih mencerahkan lah, tips dan trik lagi.